Bab 975. Nain yang mengamuk. Di jurang gunung kerajaan, Lin Siye diikat mati di sebuah tiang. Tombak panjang menusuk ke perutnya. Di waktu bersamaan ada energi misterius yang terus merasuki badan Lin Siye. Terus merasuki. Energi Lin Siye sedang diserap Dian. Melihat Mileye menjadi manusia berlumuran darah, ekspresi wajah Sinta berubah dan kaget. Ini garis darah apa? Seketika, Mileye mendadak menghilang dari tempat dan muncul di depan Lin Siye. Lin Siye pelan-pelan menengadahkan kepala. Saat melihat Mileye, dia langsung tersenyum. "Kakak." Mileye langsung mengulurkan tangan menggenggam tombak tajam itu, lalu tangannya langsung membara. Mileye tidak peduli, dia langsung menarik dengan paksa. Lin Siye tumbang ke pelukan Mileye, dia langsung mengelus kepala Lin Siye, lalu berkata dengan nada sedih, "Kenapa mau masuk ke sini?" Lin Siye melihat Mileye, "Aku ingin lihat kamu masih hidup atau tidak, kalau sudah mati, aku akan pergi menemanimu." Mileye langsung mengalirkan air mata, "Dasar bodoh." Lin Siye menggenggam erat tangan Mileye, "Jangan membangkitkan garis darah ini." Dia bisa merasakan, garis darah Mileye sudah mulai bergejolak. Kalau sampai bangkit, maka Mileye juga tidak bisa mengendalikan garis darah ini. Mileye menggelengkan kepala, "Kakak juga tidak bisa mengendalikannya. Orang yang melukai adikku harus mati." Setelah itu, dia memasukkan Lin Siye ke dalam menara penjara alam, lalu menatap ke arah Dian dan meraung kuat, "Mati sana." Usai berteriak, dia langsung terbang dan menebas pedangnya ke arah Dian. Dian yang bertarung dengan Francisca di langit langsung berbalik badan, kemudian cahaya pedang merah muncul di depannya. Dia tidak mengelak lalu mengadangnya. Boom! Ruang hampa di sekitar Mileye dan Dian langsung bergetar kuat, kemudian Mileye langsung terpelanting. Sedangkan Dian langsung mengerutkan kening, karena lengannya sudah terluka. Dian menatap Mileye yang ada di kejauhan, pedang yang bagus, sisik naga api yang luar biasa. Setelah itu, dia langsung mengulurkan tangan ke arah Mileye, ruang hampa di sekitar Mileye langsung retak. Akan tetapi, Mileye baik-baik saja. Armor naga api. Armor naga api menahan serangan Dian. Melihat kondisi ini, Dian langsung mengerutkan keningnya. Dia masih ingin menyerang, tapi muncul satu pedang di belakangnya. Orang yang menyerang adalah Francisca. Dian menggunakan tangan kanan mengadang serangan ini. Boom! Satu tebasan ini, Francisca tetap di tempat, sedangkan Dian malah terpelanting ratusan meter. Di saat dia berhenti, cahaya pedang merah langsung menebas ke arahnya. Dian langsung berbalik badan dan mengadangnya. Boom! Cahaya pedang merah langsung retak, lalu tinjuan Dian tepat mengenai dada Mileye. Baf! Mileye seketika terpelanting jauh, hingga 100 meter lebih. Dia baru saja berhenti, ruang hampa di belakangnya langsung retak. Akan tetapi, dia baik-baik saja. Armor naga api kembali menahan serangan Dian. Bisa dikatakan, hampir 80% kekuatan Dian berhasil ditahan oleh armor naga api. Sisa 20%-nya ditahan oleh tubuh fisik Mileye. Lalu, kalau dia mengeluarkan fisik abadi, maka Dian menghajar juga tidak mungkin bisa membunuhnya. Tentu saja, kalau hanya mengandalkan fisik abadi, pasti tidak akan bisa. Tapi, kalau ada armor naga api, maka semuanya bisa terlaksanakan. Dian memelototi Mileye, Pak Besi sialan itu. Dia tahu, armor naga api pada umumnya tidak mungkin sehebat ini. Karena bagaimanapun juga hanya menggunakan satu serpihan saja. Akan tetapi, kalau armor naga api yang diciptakan Pak Tua Besi ini maka akan berbeda. Karena Pak Tua ini adalah tukang besi terbaik di masanya.
Dalam teknik pembuatan besi, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Armor naga api di tangannya setidaknya akan lebih kuat 5 kali lipat dari biasanya. Pada saat ini, cahaya pedang Tao langsung membuyarkan perhatian Dian. Orang yang menyerang adalah Francisca. Melihat Francisca menyerang, Dian langsung mengedipkan mata. Kali ini, dia tidak memilih menahan secara paksa, karena serangan Francisca bisa membahayakan nyawanya. Dian langsung mengelak, akan tetapi pedang Francisca langsung miring ke samping. Seraas. Dian membelalakan mata, lalu mengadang dengan lengan kanan. Boom. Dian kembali mundur, dan muncul luka di lengan kanannya. Pada saat Francisca ingin menyerang, badan Dian langsung muncul sisik hitam, lalu memancarkan aura yang menakutkan. Setengah manusia, setengah siluman. Namun, Francisca langsung melempar pedangnya. Sraash. Pedang melintasi ruang hampa langsung menebas ke arah Dian. Dian langsung menggerakkan tangannya menjadi cakar, dan menangkap pedang itu. Boom. Dia berhasil menangkap pedang itu. Dia langsung mengeluarkan tenaga ingin mematahkan pedang itu, tapi dia sama sekali tidak menyangka pedang tidak patah, malah cakarnya yang terluka. Dian mengerutkan kening. Di saat itu juga, Mileye muncul di belakangnya. Dian langsung membalikkan badan lalu mencakar ke badan Mileye. Gerakannya lebih cepat dari pedang Mileye. Pedang Mileye masih belum memenggal lehernya, cakarnya sudah mencakar ke perut Mileye. Buff. Mileye langsung terbang ke belakang, tapi di saat terbang ke belakang dia masih sempat mengayunkan pedang melukai kening Dian dengan pedang ether. Dia mengelus keningnya, lalu setetes darah menetes ke jarinya. Dia mengedipkan mata, lalu menatap ke arah Mileye. Hei manusia, kamu berhasil membuatku emosi. Setelah itu, dia langsung berteriak. Boom. Ruang hampa yang ada di sekitar langsung ambruk dan hancur. Francisca masih ingin menyerang, tapi Dian langsung menoleh ke belakang dan berteriak, bantu aku tahan duta aliran darah langit. Usai memerintah, langsung terdengar suara tertawa licik di langit. Hehe, dari dulu aku sudah berharap bisa bertarung dengan duta aliran darah, akhirnya kesempatan sudah ada di depan mata. Suara itu selesai berkata, sosok bayangan merah muncul di depan Francisca. Seketika benang merah yang tipis langsung menyerbu ke arah Francisca. Melihat keadaan ini, ekspresi wajah Sinta yang ada di samping langsung berubah. Roh ganas. Roh ganas juga merupakan makhluk yang tidak boleh disinggung di tanah keabadian ini. Dia tidak menyangka roh ganas akan bekerja sama dengan Dian. Ekspresi wajah Francisca sangat datar. Dia mengayunkan pedang memotong benang-benang merah ini. Akan tetapi, roh ganas langsung menghilang, lalu ruang hampa di sekitar Francisca langsung mulai retak. Ekspresi wajah Francisca sangat datar, tiba-tiba pedangnya terbang keluar. Di sisi lain, Dian perlahan-lahan jalan ke arah Mileye. Dia memelototi Mileye, kamu mau bagaimana matinya? Di kejauhan, Mileye sudah masuk dalam kondisi iblis gila. Di waktu bersamaan, Nain mendadak berkata, jangan gegabah. Jangan mengorbankan nyawa dengannya. Mileye diam saja. Kalau dia tidak menggerakkan kekuatan garis darah, sama sekali tidak bisa mengalahkan Dian. Tentu saja, dalam waktu singkat Dian juga tidak bisa membunuhnya. Akan tetapi, dia ingin membunuh Dian. Pada saat itu, Dian mendadak melihat ke arah perut Mileye, benda sampah apa kamu itu? Mendengar perkataan ini, Nain langsung mengamuk, memangnya kamu siapa? Dasar sampah. Mileye tercengang. Saat ini, Nain lanjut berkata, tidak, kamu bukan benda, melainkan makhluk lain. Oh iya, kamu dasar brengsek. Mileye diam saja. Perkataan ini menusuk ke hati Dian,
Ekspresi wajah Dian langsung menjadi garang. Dasar manusia lemah, masih berani menghinaku. Manusia lemah. Nain tertawa terbahak-bahak. Dasar spesies aneh, setengah manusia setengah siluman. Tak kusangka beraninya sekali mengejekku. Apakah kamu berani masuk bertarung denganku di sini? Boom. Dian langsung memancarkan aura kuat, ruang hampa di sekitar langsung bergetar. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Mile Ye berubah. Di saat mau menyerang, Nain langsung berkata, mengamuk dia. Dasar setengah manusia setengah siluman, pasti kamu anak dari wanita klan manusia dan pria klan siluman. Tentu saja, aku tidak melarang pernikahan beda ras. Tapi kenapa melahirkan anak sepertimu ini? Sudah merampas benda pusaka orang lain, masih ingin menindas orang lain. Kalau berani masuk ke sini bertarung denganku. Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 serangan, maka aku akan buang air besar berdiri. Buang air besar dengan berdiri. Mile Ye sedikit kaget, Nain ini kasar sekali. Saat ini, Dian menyindir. Ternyata disegel di dalam menara. Lucu sekali, orang yang tersegel masih berani berlagak di depanku. Lucu sekali. Kenapa? Kamu tidak berani masuk, ujar Nain. Kalau kamu berani, keluarlah bertarung denganku. Ayo keluar, ujar Dian. Nain diam saja. Dia tentu saja bisa keluar, tapi kalau memaksa keluar, Mile Ye akan terluka. Kalau Mile Ye terluka, maka wanita bergaun polos pasti akan pergi mencarinya. Sialan, kenapa menjadi seperti ini? Dia hanya bisa menahan paling banyak 3 serangan wanita itu. Saat ini, Dian lanjut menyindir, kenapa? Tidak berani keluar, masa tersegel di menara kecil, kalau aku, pasti akan bunuh diri. Nain diam saja. Betul juga. Kenapa aku harus bertele-tele dengan manusia tidak berguna yang tersegel di dalam menara? Benar-benar memalukan, ujar Dian. Dia merasa sangat bangga. Pada saat ini, Nain mendadak berkata, Mile Ye, apakah mau mencoba? Mile Ye diam sejenak, lalu berkata, senior, jangan terbawa emosi. Aku sudah sangat emosi, tidak bisa tahan lagi. Pinjam tubuh fisikmu sebentar, marah Nain. Apa kamu bisa membunuhnya? Tanya Mile Ye. Kalau aku tidak bisa membunuhnya, aku akan memanggilmu kakak, oke? Marah Nain. Oke, pakailah, ujar Mile Ye. Setelah Mile Ye selesai berkata, badannya langsung bergetar, kedua mata Mile Ye langsung berubah menjadi warna biru tua. Saat ini, tubuh fisik tetap milik Mile Ye, tapi roh sudah menjadi Nain. Pada saat Nain muncul, dunia Pantera bergetar. Pada saat itu, di langit berbintang yang ada di alam semesta 4 dimensi, wanita bergaun polos mendadak berhenti, lalu menatap ke arah alam semesta 5 dimensi dengan penuh jiwa pembunuhan. Nain yang berada di gunung kerajaan, alam semesta 5 dimensi langsung merasakan sesuatu. Ekspresi wajahnya langsung berubah dan berkata, Kak, aku bantu dia kelahi, bukan merebut raganya. Serius, sumpah. Mile Ye cepat katakan padanya aku membantumu bertarung, kalau tidak aku akan mati. Mile Ye terdiam. Bersambung.